Duel Timnas Indonesia versus Kuwait batal karena disabotase. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mencurigai adanya dugaan sabotase di balik batalnya pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Kuwait yang sedianya digelar September mendatang. Erick mengungkapkan kekecewaannya karena laga ini sudah direncanakan sejak jauh hari bersama laga kontra Lebanon. Dalam acara pengenalan Direktur Teknik baru PSSI, Alexander Zwiers, yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 25 Agustus 2025. Erick menyampaikan seluruh persiapan uji coba sudah dikunci, namun mendadak Kuwait membatalkan kedatangannya. Kami tentu sangat menyesal karena kami sudah jauh-jauh hari. Semua sudah terkunci. Kita punya rencana melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon, ujar Erick. Awalnya kami juga boleh bertafsir buruk. Ini ada sabotase, apalagi mau uji coba aja susah sekali. Tapi kembali kalau kita lihat rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain, ujarnya. Meski sempat menduga adanya unsur sabotase, Erick mencoba tetap berpikir positif. Ia menyebut bahwa Kuwait juga mundur dari beberapa agenda turnamen lainnya, yang bisa saja disebabkan oleh permasalahan internal. Mungkin ada isu internal. Saya tidak mau menuduh, tetapi kami sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait, tegas Erick yang juga mantan pemilik Inter Milan. PSSI tidak tinggal diam atas insiden ini. Erick memastikan federasi akan segera mengirim laporan resmi ke AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, mengenai kesulitan Indonesia dalam mencari lawan tanding resmi di kalender FIFA Matchday. Kami juga akan melaporkan ke AFC. Isunya ya mereka membatalkan datang, terutama di kami dan ada beberapa turnamen. Kalau isu internalnya saya enggak tahu, katanya. Erick juga menyebut pembatalan ini berdampak langsung secara finansial. Sebab, jadwal pertandingan dan penjualan tiket sudah diumumkan ke publik, sehingga kerugian tidak terelakkan. Timnas masih butuh lawan, publik diminta sabar meski kecewa. PSSI langsung bergerak cepat mencari alternatif lawan pengganti untuk Timnas Indonesia. Erick meminta para pendukung Timnas untuk bersabar, karena proses pendekatan dengan beberapa negara saat ini sedang dilakukan. Kami sedang mencari pengganti Kuwait. Mohon publik bisa bersabar, ujar Erick. Menanti bisikan Alexander Zwiers buat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menaruh harapan tinggi kepada Alexander Zwiers sebagai Direktur Teknik yang baru untuk membantu Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI baru saja mengumumkan Alexander Zwiers sebagai Direktur Teknik baru melalui sesi konferensi pers di Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025. Pria berpaspor Belanda itu dikontrak selama 4 tahun untuk membantu PSSI membuat cetak biru sepak bola nasional. Tak bisa bersantai, Zwiers sudah langsung ditunggu oleh tugas pertamanya sebagai Direktur Teknik. Dia diminta untuk mempersiapkan Timnas Indonesia yang akan berlaga di babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Arab Saudi pada Oktober mendatang. Mengenai hal tersebut, Erick Thohir berharap Zwiers bisa membantu persiapan tim secara maksimal. Pasalnya, pria 50 tahun itu memiliki rekam jejak yang panjang dengan sepak bola di kawasan Timur Tengah. Sedari 2019, ia sudah mengabdi untuk JFA, Federasi Sepak Bola Yordania. Salah satu prestasi Alexander Zwiers adalah mengantar Timnas Yordania menjadi finalis Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 2024 silam. Ia juga punya andil membawa Yordania lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, saya rasa tugas yang pertama dari Direktur Teknik dalam jangka pendek mendampingi tim nasional senior dulu, kata Erick kepada wartawan selepas acara perkenalan Alexander Zwiers sebagai Direktur Teknik baru. Dengan latar belakang dari Alex yang sudah pengalaman di Timur Tengah, siapa tahu ada bisikan-bisikan yang menyejukkan, ungkapnya.
Malaysia ikut soroti proses naturalisasi pemain keturunan Miliano Jonathan ke Timnas Indonesia. Media Malaysia, Makan Bola ikut menyoroti proses naturalisasi Miliano Jonathan ke tim Indonesia. Makan Bola menyebut Jonathan akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Diberitakan sebelumnya, akun Instagram Arya Sinulinga sudah mengonfirmasi pemain FC Utrecht itu untuk membela Timnas Indonesia. Saat ini, kabar naturalisasi Jonathan untuk dinaturalisasi terus ramai dibicarakan. Makan Bola yang juga mendengar kabar tersebut langsung menyoroti potensi sang pemain. Makan Bola menyebut, Jonathan akan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, termasuk di sayap kanan dan gelandang serang ini, pasti akan menjadi aset berharga bagi Indonesia, tulis Makan Bola dalam situs resminya. Pemain yang masih berusia 21 tahun sudah memiliki tempat di FC Utrecht, klub kasta tertinggi Liga Belanda, ujar Makan Bola. Jika sang pemain sudah resmi menjadi bagian dari skuad Indonesia, maka ini akan menjadi ancaman bagi negara-negara di ASEAN bahkan di Asia, tegas Makan Bola. Miliano Jonathan sendiri merupakan pemain yang beroperasi sebagai penyerang, tepatnya di sisi kanan. Ia berstatus sebagai pemain FC Utrecht, klub yang bertarung di divisi utama Liga Belanda. Fans sudah siap menyambut, namun proses pemain keturunan, Tis Dalinga, belum bisa dipastikan kenapa ya. Kabar seputar striker Bologna FC, Tis Dalinga, sebagai salah satu pemain keturunan yang tengah dipantau PSSI untuk proses naturalisasi kembali mencuat ke permukaan. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang memastikan apakah proses itu benar-benar sedang berlangsung atau tidak. Nama Dalinga sudah ramai diperbincangkan netizen Indonesia di berbagai platform media sosial sejak awal bulan ini, setelah sejumlah akun sepak bola menyebut bahwa striker asal Belanda tersebut memiliki darah keturunan Indonesia dan masuk radar PSSI. Spekulasi semakin liar setelah beberapa pemain keturunan sebelumnya seperti Ragnar Oratmangun, Nathan Chow Aon, dan Ivar Jenner sukses membela merah putih, sehingga publik berharap Dalinga bisa menyusul sebagai tambahan amunisi di lini serang Timnas. Namun, dalam wawancara terbaru bersama PSSI TV, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan jawaban yang cukup diplomatis dan cenderung menahan diri saat ditanya langsung apakah Dalinga benar-benar sedang diproses. Menurutnya, selama surat resmi belum masuk ke PSSI, ia memilih tidak membocorkan apapun ke publik demi menjaga kredibilitas federasi dan mencegah ekspektasi berlebihan yang bisa berujung pada kekecewaan. Dalam wawancara yang disiarkan melalui kanal resmi federasi, Erick menegaskan bahwa ia tidak bisa memberikan komentar soal Dalinga karena status administrasinya belum jelas. Kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silakan. Tapi kami dari PSSI kita menjaga, tegas Erick. Ia menambahkan bahwa PSSI punya prinsip untuk tidak membocorkan proses yang belum final karena terlalu banyak kejadian sebelumnya di mana kabar naturalisasi sudah ramai dibahas namun berujung gagal. Dengan tinggi 1,85 meter dan gaya bermain sebagai target man klasik, Dalinga dianggap cocok mengisi kekosongan striker murni di Timnas Indonesia yang selama ini kerap mengandalkan pemain sayap untuk mencetak gol. Respons netizen pun beragam, sebagian mendukung penuh langkah PSSI bila benar memproses Dalinga, sementara lainnya mengingatkan agar tidak terlalu cepat membangun ekspektasi. Banyak pula yang menyoroti pentingnya transparansi agar tidak terjadi kebingungan seperti pada proses naturalisasi Calvin Verdong sebelumnya. Erick menyebut bahwa selama dokumen belum masuk, pihaknya tidak bisa memastikan apakah Dalinga sedang diproses